Kita lanjutkan perbincangannya, saya ke Bang Irfan. Bang Irfan, sebenarnya kalau kita bicara soal orderan, ini orderannya dari siapa sih? Kalau tadi Bang Freddy sempat bilang bahwa ini ada bandarnya begitu. Orderannya dari siapa untuk ngurusin soal pemberantasan, penjagaan maksud saya, penjagaan situs judi online? Dari para bandar itulah yang punya website itulah. Ya kan, mencari-cari siapa yang bisa mengamankan. Komunikasi yang dilakukan seperti apa saat itu? Pastinya bandar itu rata-rata punya agent ya, punya agent, tim admin, kemudian mencarilah celah-celah person-person yang punya kewenangan di Kominfo pada saat itu, ya kan, didekati, digoda, ya kan, muncullah akhirnya kesepakatan-kesepakatan itu, satu website berapa harganya, bantulah kita untuk diamanin lah, gitu kan, ya orang seperti kucing dikasih ikan lah gitu ya, makanya ini godaannya besar, sampai kapanpun situs judi online di kita ini kalau nggak dari semua stakeholder sepakat, dari aparat penegak hukum, Kominfo, bandar juga nih terutama ya, jangan dikasih ruang menurut saya, gitu kan? Oke. Karena sangat mudah sekali ketika dikasih nama domainnya, ya kan? Aman sudah di. Yang katanya komunikasi lewat grup itu ya, untuk ya, kasih betul. nama Grup domain. Telegram, servis AC. Iya, servis AC. Bukan yang dinginin ruangan, dinginin jalur judol. Ya, supaya dingin ya kan. Dibuatlah grup servis AC, di situ ada kelompok dari Kominfo-nya atau Komdigi siapa, dari agennya siapa, ini bandar punya siapa, situsnya gitu kan. Dan ini nggak akan beres-beres. Denden masuk ya di grup. Ya, dia diajak di Tapi fase masuknya? terakhir ketika ketua timnya adalah Samsul, ketua tim pengendalian konten internet ilegal itu, dia diajak AK, kan gini loh, Samsul itu sempat juga bingung, kok dipindahin ya ruangan kita dari 3 ke 8 gitu. Oh, perintah Pak Budiari katanya. Karena diduga ada indikasi masih pada main gitu kan. Akhirnya dipindah. Nah, setelah dipindah beberapa waktu ini kan mulai main lagi bulan Mei 2024 sampai Oktober tertangkap mereka. Berarti kurang lebih nyaris 5 bulan lah. 5 bulan itu memang fase yang sudah konsorsium. Di situ ada Bandar, ada Tony, ada Denden di dalamnya, ada Samsul, ada Aka, ada Alwin, ya kan? Dan itu setorannya besar ya, Pak. Terakhir itu. Denden nggak bisa menolak karena apa? Dia tahu, karena sebelumnya dia ketua tim. Ketua tim. Sejak September 2023 sampai 3 bulan dia cuma menjabat. Nah, pas per Januari dia minta pindah. Dia pindah dan ketua tim pengendaliannya digantikan oleh Samsul. Masuklah AK di situ, Adi Gismanto tadi. Ya kan, yang diberi kepercayaan sama Budiari untuk meng-crawling ya, menghapus berapa ratus, berapa ribu gitu kan. Faktanya dia juga didekati juga oleh agen atau bandar untuk bermain sama Tony lah intinya gitu. AK pasti patuh dan tunduk sama Tony karena yang bawa AK ke Kominfo adalah Tony gitu loh. Di pertemuan ke menteri, ya kan? Ya kalau saya sebut kelalaiannya Pak Budiari menseleksi si AK ini tidak terlalu rigid gitu loh. Dia tidak masuk kualifikasi dan Denden termasuk salah satu orang yang mensupervisi, ini nggak masuk ini. Kok diterima gitu. Dan itu sudah dibuktikan di fakta persidangan, diakui kelalaian dari direktur gitu kan. Ini nggak usah terulang lagi di kementerian, terlalu kecil menerima yang. Tapi Denden itu sudah terlibat sebelum diajak AK dan Agus atau setelah diajak AK dan Agus? Kita harus akui dalam fakta persidangan memang masing-masing sebelumnya itu sebelum AK masuk pada main masing-masing. Ya, tapi kan? kali ini lebih terorganisir. Lebih terorganisir. Gitu, ya. Obrolan awalnya saat itu gimana? Bisa tahu masing-masing bermain juga, akhirnya mereka sepakat? Ya, awalnya masing-masing tahu sama tahu lah. Ya, tahu sama tahu. Di situ kan ada tim pengendalian konten, ada tim infrastruktur, ada apalagi banyak tim di bawah direktur kan. Makanya direktur juga sebetulnya ini lalai dalam mengawasi anak buahnya gitu ya. Nah, maksud saya direktur Aptika ya, pengendalian aplikasi dan informatika. Nah, masing-masing main sendiri-sendiri, kemudian ini mungkin saya menduga bahwa Budiari udah tahu pada main, gitu kan. Makanya dia coba ambil terobosan, tapi ternyata main lagi. Nah, ternyata konsorsium ini main lagi anak-anak ini, pertanyaannya tanya dia, mengetahui atau tidak gitu loh. Kan? Jadi tujuan kemudian dipindahkan sebagian pegawai ini dari lantai 3 ke 8 itu untuk
mengurai gitu loh permainan-permainan ini, atau justru makin mengintensifkan permainan ini di satu ruangan khusus misalnya? Kalau saya melihat bentar, itu memang terobosan. Saya jujur kalau saya melihat itu terobosan Budi Ari supaya tidak ada yang bermain, tidak ada yang bermain lagi. Ayolah kita tegak Tujuannya lurus. mulia begitu ya. gitu Tujuannya kan. mulia tapi eksekusinya ternyata beda begitu. Berbalik setelah 180 derajat Berbalik. mereka Jadi buat malah konsorsium gitu. jadi kayak lantai khusus jadinya Ya, betul. untuk aksi tersebut. Betul, akhirnya ya, kemudian gitu. Oke. Itu yang Gimana, Bang Freddy? sangat ironis. Ya, jadi ini lagi kembali saya luruskan. Proses penutupan lantai 3 dan lantai 8 atas perintah Budi Ari itu justru karena beliau itu mencium orang dalam itu bermain. Oke. Jadi di shutdown dulu nih. Sampai jelas nih. Sampai jelas. Nah, kemudian akhirnya difokuskanlah di lantai 8. Lantai 3 udah nggak lagi, disatukan di lantai 8. Nah, akhirnya ternyata ya mereka ini di situ pun nggak nyaman buat konsorsium itu yang bahasa mereka itu satelit di Bekasi itu. Oke. Nah, Budi Ari juga tahu itu setelah adanya penangkapan ini. Gitu loh. Jadi bukan karena mau pengen difokuskan untuk bekerja untuk mengamankan, bukan, jangan dibalik-balik ini. Kita kan bertanya kan, dugaannya Iya, ada dua. dan itu sudah gitu. bolak-balik juga saya jelasin, bukan, konteksnya memang karena bahkan AK juga yang menginfokan ada orang yang dalam yang main. Setelah dia infokan itu, justru dia didekati. Setelah ini situs-situs yang diamankan oleh Denden dan kawan-kawan ini ternyata diblokir juga oleh si AK. Gitu ceritanya ini. Jadi udah diamankan ternyata jebol nih kan. Ejen-ejen pada ini dong atau yang order ini pada teriak dong. Lu gua udah order Udah bayar, lu. gitu ya. Ya udah akhirnya ya udah coba kita dekati si AK. Itu gitu ceritanya ini. Coba kita berhasil didekati gitu. Jadi tolong jangan di publik jangan dibolak-balik lagi. Iya, karena Gitu kita loh. belum dengar statement resmi secara clear. Ya. Sudah bolak-balik beliau. Sudah. Ya, jadi sekali lagi ya, termasuk si AK ini juga direkrut bukan mau menyediakan fasilitas mengamankan judol, bukan. Kemudian juga ya tadi disinggung. Tapi berdasarkan kemampuannya begitu Iya, disinggung tadi ijazah SMA-nya itu, ya, tetapi kemampuan teknisnya ini sudah dibuktikan. Arahannya Budi Ari selaku menteri, tempatkan dia diperbantukan untuk urusan teknis, ya, untuk memblokir judol-judol ini. Jadi bukan untuk menduduki jabatan tertentu, bukan untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kualifikasi, misalnya S1. Harus jabatan S1 kemudian dia SMA masuk situ, bukan. Dia tidak ada memerintahkan dia ini masuk jabatan. Itu sudah disampaikan oleh direktur di depan persidangan. Jadi arahannya tempatkan dia di urusan teknis untuk membantu memberantas judol ini. Maka ditempatkanlah di posisi itu. Awalnya pekerjaannya bagus sampai diajak begitu. Oke, baik, saya bergeser ke Bu Yenti. Bu Yenti, apakah karena ini menyeret nama menteri begitu? Apakah memang ada langkah-langkah khusus sebenarnya dalam mengusut TPPU dalam kasus ini? Ya, ini kan sudah terlanjur, dakwaannya hanya tunggal ya, hanya judi online, undang-undang ITE saja. Tapi bagaimanapun juga untuk mengklirkan, menyelesaikan perkara ini tidak mungkin berhenti di tentang dakwaan tunggal ini, judi online aja, harus dengan TPPU. Nah, penyidik sekarang nggak apa-apa, dia kedakalannya juga begitu. Sekarang harusnya penyidik sudah jalan dengan TPPU-nya. Jadi kita kan tidak membela misalnya membela siapapun, tapi di ranah berdiskusi ini. Tapi biarlah mereka yang mempunyai masalah hukum inilah yang memberikan satu fakta-fakta hukumnya kepada penyidik. Harusnya Barreskrim sekarang sudah menyiapkan bahkan harusnya menurut saya sudah ada kok ini sebetulnya. Karena bukan bicara tentang bagaimana terjadinya situs-situs
kasus ini ternyata yang harusnya di take down ternyata digunakan dari 5.000 1.000 untuk tetap jalan, dan kemudian ada pengakuan bahwa Pak Budi Ari sudah tahu, bukan di situ. Tapi kita juga berpikir tidak fokus kepada Pak Budi Ari ya, untuk semuanya. Uang ini kemana? Ya, uang ini kemana? Biasanya begini, ketika tadi ya rekening itu akan layering, mulai dari rekening penampungan, penampungan untuk main, deposit dulu, rekening deposit untuk orang-orang yang main. Kemudian setelah itu ketika uang sudah masuk, itu rekeningnya siapa? Dan setelah itu dia pasti mengalir kemana? Jadi yang sekarang terlibat undang-undang ITE ini, judi online ini pun tidak mungkin dia tidak dapat uang. Pasti dapat. Uangnya ini banyak. Uang ini kemana? Nanti baru dari sana Pak Freddy kita akan lihat. Adakah uang-uang itu mengalir ke Pak Budi Ari dan ke yang lain? Kita nggak fokus ke Pak Budi Ari saja. Tapi memang masyarakat ketika melihat adanya satu perkara pidana yang kemudian ada indikasi atau tersebutlah nama pejabat, dia pasti rame. Kenapa? Karena secara psikologi, secara filosofi, ketika ada pejabat terlibat dalam satu kejahatan, maka pidana untuk pejabat itu harusnya lebih berat daripada yang lain. Ini adalah filosofis. Kita nggak membela siapa-siapa, tapi membela bangsa ini tetap bisa menegakkan hukum dengan baik, dan filosofinya ada, asasnya ada. Jadi jangan lagi kita digiring kalau ada pejabat tinggi terlibat, itu justru malah diringankan. Tidak, karena kita harus menjaga mereka kalau menjabat itu amanah. Karena nanti kalau terlibat kejahatan, ancaman bagi dia dan perlakuan bagi dia itu justru lebih berat. Jangan dibalik-balik bahwa kalau hukum itu hanya berat kalau kepada orang yang lemah ya. Jadi ini mungkin Pak Freddy yang membuat kenapa masyarakat menyoroti, bukan hanya Pak Budi Ari ya, menteri lain pun yang masih punya kasus hukum ya, bahkan dulu hukumnya nggak selesai, sekarang jadi menteri pun ditunggu oleh masyarakat. Ini bagaimana ya negara ini? Kalau ada pejabat-pejabat yang dulu terlibat, disebutkan namanya di dalam satu kasus, malah kemudian diangkat jadi menteri di kabinet, lah terus gimana yang lain? Itu pasti nanti ketika muncul lagi pasti jadi sorotan. Jadi Pak Freddy, bukan hanya Pak Budi Ari ya Pak Freddy, semua pejabat pun pasti akan disorot. Terlepas bahwa nanti putusannya bagaimana tergantung fakta-fakta hukum yang didapatkan oleh penyidik. Dan untuk ini memang penyidik mempunyai hutang. Ini harus ada TPPU-nya karena kita bukan ingin hanya sekedar memenjara mereka, tetapi kita ingin menjerahkan, memberikan pelajaran pada negara. Tidak ada siapapun yang boleh menerima hasil kejahatan dari judi online yang memang besar sekali ini. Dan itu siapa? Uang yang besar sekali itu kemana? Ini bahaya sekali, tidak boleh untuk mendanai apapun dan tidak boleh dikirimkan kemanapun, karena siapapun yang menerima dari orang-orang yang terlibat judi online dan terlibat TPPU-nya ini nanti jadi pelaku TPPU lagi, yaitu pelaku pasif. Gitu. Baik, ya. Bu Yanti, Bang Freddy mau menanggapi, silakan Bang Freddy. Bu, ya, jadi Bang dalam perkara ini ada klaster tersendiri, ada Bu. Tindak pidana korupsi dan TPPU-nya ada, Bu. Ada perkara tersendiri, tapi penyidik memang mengklaster-klaster ini berkas. Ya, memang bukan gabungan, tapi di klaster-klaster, Tipikor, TPPU-nya ada. Nah, di situ juga ya, tentu kalau Tipikor, mungkin TPPU banyak orang Kominfo juga di situ kan. Nah, TPPU-nya juga seperti itu. Tetapi sekali lagi saya memang ya punya kewajiban di sini memang katakanlah membela Budi Ari. Nah, tetapi juga saya ingin menjelaskan kepada publik. Kita juga harus harus fair, jangan mengadili by press misalnya begitu. Kita lihat fakta-fakta yang ada. Sekali lagi saya sampaikan bahwa percayalah kalau Budi Ari ada faktanya, ada saksi yang menyatakan keterlibatan Budi Ari langsung, apalagi ada aliran dana, pasti Budi Ari itu masuk. Ya, pasti Budi Ari itu masuk. Percayalah kepada proses penegakan hukum kita. Saya mau menyampaikan itu kepada publik. Bukan karena Budi Ari seorang menteri, bukan, justru hari gini seorang pejabat yang kalau meleng sedikit dia pasti habis, Bu, habis. Ya, tidak ada, Pak Prabowo itu zero tolerance kepada hal-hal yang seperti itu, termasuk berlaku untuk
Pak Budiari. Jadi saya juga mohon kepada masyarakat, ya kita harus fair, harus adil di dalam menilai kasus ini. Pak Budiari itu hadir di Kominfo itu justru memberantas judol, bukan untuk mengamankan judol. Baik. Itu. Terima kasih. Oke, kalau memang Bang Freddy ini sangat yakin dan Pak Budiari ini tidak terlibat begitu ya, artinya harus cukup siap dan energinya harus full untuk menghadapi tudingan-tudingan dari publik dan juga dari lawan, pihak lawannya nih gitu ya. Jadi siap ya Bang ya? Siap. Kan katanya tidak terlibat, jadi ya siap. santai saja begitu. Oke. Ya Bu Yenti. Iya, kenapa gini, Bang Freddy? Kenapa masyarakat itu kemudian ya masyarakat dan yang lainnya kemudian agak dengan perkara ini menjadi tidak percaya, Pak Bang Freddy kan nyuruh saya percayalah gitu kan ya. Nah, karena penyidik mengklaster-klaster itu nggak benar gitu, harusnya jadi satu, harusnya digabung. Bang Freddy, ini bukan kesalahan Bang Freddy, ini penyidik yang kita tanyakan kenapa nggak digabung, karena ini berpeluang untuk menjadi tidak fair, menjadi uangnya segera hilang dan sebagainya. Jadi gitu, jadi kecurigaannya itu karena mereka yang menimbulkan, karena tidak boleh diklaster harusnya, jelas gitu. Bang Irfan ya, jadi gitu, jadi saya juga tidak memihak bagaimana, tapi memang faktanya mereka melakukan satu langkah-langkah penyidikan yang tidak strategis dan ini menimbulkan kecurigaan termasuk kemudian diambil oleh media. Jadi menurut saya media tidak memframing, ini memang ruangan kita untuk berbicara, untuk ikut mengontrol dan mengawasi. Saya sangat setuju, jadi bukan framing tapi menjadi tugas Bang Freddy juga untuk menjelaskan jika memang ini tidak terlibat, ya jangan lelah ya Bang ya, untuk terus menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih banyak Bang Freddy, Bang Irfan, kemudian Bu Yenti sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya.